Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Nurse Rosinta Soni Anggraini sebagai dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Mila Maratus Solihah. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan agama Buddha di dunia dan di Indonesia. Agar lebih jelasnya lagi, saya serahkan kepada rekan saya yang akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama Buddha di dunia dan di Indonesia. Awal mula masuknya agama Buddha melalui India, jalur utara, Cina, Jepang, tahun 522. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula masuknya agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha di Indonesia memiliki sejarah panjang. Pada abad ke-6 Masehi, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia hingga saat ini. Orang yang menjadi pencetusnya ialah seorang ksatria bernama Siddhartha Gautama. Sriwijaya merupakan pusat penting untuk pembelajaran Budaisme. Pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra ini yang menganut agama Buddha. Dinasti Sailendra ini banyak membangun monumen Buddha di Jawa. Yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Lufiana Ningrum yang akan menjelaskan awal masuknya agama Buddha. Penyebaran India menggunakan perantara dari kerajaan Cina, yaitu dengan dikirimkannya biksu muda ke negara Jepang untuk menyebarkan agama Buddha. Pada saat itu, negara Jepang belum bisa memberikan tanggapannya. Agama Buddha mulai mengalami tanggapan dari negara Cina pada tahun 538 pada zaman Asoka melalui delegasi dari kerajaan Baekjen di Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desika Brenda Faradila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori masuknya agama Buddha di Indonesia. Teori masuknya agama Buddha di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, ada teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen. Teori ini mengatakan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui kaum Brahmana. Dan yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh C.C. Burke dan F.D.K. Bosch. Teori ini mengatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melalui kaum kesatria dengan penaklukan dan kolonisasi. Yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Crown. Teori ini mengatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia disebarkan oleh para pedagang. Dan yang keempat, ada teori arus balik. Teori arus balik ini disebarkan oleh orang-orang yang berguru di luar negeri, tepatnya di kota India, lalu disebarkan ke negara Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu kelima, ada teori Sudra yang diawali dengan adanya pekerja keras dan para budak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Maratus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan agama Buddha. Perkembangan agama Buddha sudah terpecah menjadi 2 aliran, yaitu aliran Hinayana dan aliran Mahayana. Aliran Hinayana mengajarkan bahwa untuk mencapai nirwana sangat tergantung pada usaha diri melakukan meditasi. Aliran Mahayana mengajarkan bahwa setiap orang untuk mencapai nirwana, setiap orang harus mengembangkan kebijakan dan sifat welas asih. Dengan demikian, pendeta harus memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pengikutnya agar dapat mencapai nirwana bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab suci Tripitaka. Kitab suci Tripitaka
terdiri dari 3 golongan, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Di sini Vinaya Pitaka yaitu peraturan golongan para biksu yang membicarakan mengenai sanga dan terdiri dari 3 buah tulisan yang membicarakan peraturan tata tertib seorang biksu. Yang kedua Sutta Pitaka yaitu keranjang pengajaran, yaitu memuat 4 buah kumpulan yang besar dari pelajaran Buddha, terdiri dari bermacam-macam ceramah yang diberikan oleh orang Buddha. Yang ketiga, Abhidhamma Pitaka yang berisi tentang analisis ajaran Buddha, terdiri dari 7 buah naskah yang merupakan uraian-uraian ilmiah yang kering tentang dogmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Firnanda. Saya di sini akan menjelaskan tentang kemunduran agama Buddha. Kemunduran agama Buddha terjadi pertama di Jawa, yaitu ditandai dengan adanya kemerosotan kekuasaan Waksa. Agama Buddha yang terkenal di Jawa Tengah yaitu Sailendra dibuktikan dengan adanya prasasti Shiva dari tahun 863. Dan juga ada monumen-monumen Hindu di Prambanan pada awal abad ke-10. Kenyataan kembalinya agama Hindu ini janganlah disimpulkan bahwa Buddhisme hilang, tapi banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa adanya toleransi antara agama Hindu dan Buddhisme dalam beberapa hal sinkretis. Kemunduran agama Buddha juga terjadi di Sumatera, yaitu ditandai dengan masuknya agama Islam. Sumber dari Ibnu Battuta, seorang Sultan Delhi yang singgah di Sumatera. Menurutnya, ia diterima oleh Sultan Malik Al-Azir yang merupakan penganut Islam Al-Mazhab Syafi'i yang dikelilingi oleh orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landa Purnama Dewi dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan agama Buddha. Setelah agama Buddha merosot, tidak ada lagi institusi kerajaan dan absen dari perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat adanya kebangkitan agama Buddha pada abad ke-20. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebangkitan agama Buddha. Yang pertama, adanya gerakan teosofi. Lalu yang kedua, adanya gerakan Samkamhwe. Yang ketiga, yaitu misioneri agama Buddha. Nah, kebangkitan terjadi pada saat peristiwa upacara Waisak di Candi Borobudur pada tahun 1953. Kesimpulan yang dapat diambil dalam sejarah perkembangan agama Buddha adalah sejarah mengenai masuknya agama Buddha ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Bukti-bukti seperti prasasti dan sumber dari negara lain mengatakan bahwa agama Buddha sudah ada di Indonesia sejak sebelum abad ke-5 Masehi, namun belum terbentuk sebuah kerajaan. Baru pada abad ke-5 dan ke-6 agama Buddha tampil dalam bentuk kerajaan, yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan kerajaan dari Wangsa Sailendra di Jawa. Setelah agama Buddha mengalami masa kemunduran, baru pada permulaan abad ke-20 agama Buddha di Indonesia mengalami kebangkitan. Sekian dari kami, kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.